Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rini Sulasri. Video ini saya buat bersama rekan saya yaitu Kevin Octavianus. Kami adalah mahasiswa Universitas Dia Nusantara, program studi ilmu komunikasi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Islahul Ben selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan karakter. Dalam kesempatan ini, kami akan mempersembahkan sebuah video dengan tema membangun karakter sukses dalam menggali potensi diri. Sebelumnya, apa sih itu karakter? Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Sementara itu, Alwiso mengatakan karakter adalah penggambaran dari tingkah laku yang dilakukan dengan memperlihatkan serta menonjolkan nilai, baik itu benar atau salah secara implisit maupun eksplisit. Karakter tentu berbeda dengan sebuah kepribadian yang memang di dalamnya tidak menyangkut nilai sama sekali. Menurut Sumarno Sudarsono, pengertian karakter merupakan sebuah nilai yang sudah terpatri di dalam diri seseorang melalui pengalaman, pendidikan, pengorbanan, percobaan, serta pengaruh lingkungan yang kemudian dipadupadankan dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang dan menjadi nilai intrinsik yang terwujud di dalam sistem daya juang yang kemudian melandasari sikap, perilaku, dan pemikiran seseorang. Adapun unsur-unsur karakter yaitu sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, dan kemauan. Sikap seseorang merupakan bagian dari karakter, bahkan dianggap cerminan karakter seseorang tersebut. Dalam hal ini, sikap seseorang terhadap sesuatu yang ada di hadapannya biasanya menunjukkan bagaimana karakter orang tersebut. Jadi, semakin baik sikap seseorang maka akan dikatakan orang dengan karakter baik. Dan sebaliknya, semakin tidak baik sikap seseorang maka akan dikatakan orang dengan karakter yang tidak baik. Kedua, yaitu emosi. Emosi merupakan gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia, yang disertai dengan efeknya pada kesadaran, perilaku, dan juga merupakan proses fisiologis. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari faktor sosiologis psikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan intuisi sangatlah penting dalam membangun watak dan karakter manusia. Jadi, kepercayaan memperkukuh eksistensi diri dan memperkukuh hubungan dengan orang lain. Keempat, kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan merupakan aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis pada waktu yang lama, tidak direncanakan dan diulangi berkali-kali. Sedangkan kemauan merupakan kondisi yang sangat mencerminkan karakter seseorang, karena kemauan berkaitan erat dengan tindakan yang mencerminkan perilaku orang tersebut. Sukses. Jadi apa sih itu sukses? Apakah dia mempunyai banyak uang, kekuasaan, atau jabatan? Maxwell mengatakan bahwa sukses adalah mencapai potensi penuh diri dan memberikan keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain. Dalam pandangannya, sukses tidak hanya tentang meraih keberhasilan finansial atau jabatan tinggi, melainkan juga tentang memberikan manfaat bagi orang lain. Sementara itu, Tracy mengatakan bahwa sukses sebagai mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling efektif. Menurutnya, sukses tidak hanya tentang meraih tujuan, tetapi juga tentang cara kita mencapainya. Kita harus bekerja cerdas, mengevaluasi strategi, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Sementara itu, Kiyoshi mengatakan sukses adalah tentang memperoleh pengalaman yang berbeda dan menghindari kesalahan yang sama. Baginya, sukses tidak hanya tentang meraih tujuan, tetapi juga tentang belajar dari pengalaman dan menghindari kesalahan yang sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sukses bukan hanya tentang mencapai tujuan finansial atau jabatan tinggi, tetapi juga tentang memberikan manfaat bagi orang lain, mencapai tujuan dengan cara yang efektif, dan belajar dari pengalaman untuk memperbaiki diri. Dengan begitu, karakter sukses adalah istilah yang mengacu pada sifat-sifat atau kualitas pribadi yang sering dikaitkan dengan orang yang berhasil dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti karir, pendidikan, hubungan sosial, dan pencapaian tujuan. Jadi, seperti apa sih karakter sukses itu?
Salah satu bentuk karakter sukses adalah optimis. Apa sih itu optimis? Optimis adalah sebuah sikap atau pandangan hidup yang melihat segala hal dari sisi positif dan memiliki keyakinan kuat bahwa segala masalah dan kesulitan dapat diatasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Orang yang optimis cenderung memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, serta memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik. Menurut Seligman, optimis adalah kebiasaan berpikir positif yang dilihat melalui gaya penjelasan individu terhadap peristiwa yang dialami atau yang belum dialami. Seligman mengatakan optimis sebagai suatu pandangan yang menyeluruh, melihat hal yang baik, berpikir positif, dan mudah memberikan makna bagi diri. Sementara itu, penelitian telah menunjukkan dampak optimis bagi kehidupan sehari-hari, seperti individu yang optimis cenderung lebih baik di sekolah, memiliki kesuksesan yang lebih besar sebagai calon pemimpin, lebih tekun, dan memiliki usia yang cukup panjang. Jadi, seperti apa sih orang-orang yang menerapkan sikap optimis ini? Pertama, senantiasa berpikir bahwa ada hal-hal yang baik datang dari hal-hal yang buruk. Cobalah untuk melihat situasi buruk dari sudut pandang yang berbeda. Pertimbangkan apakah situasi tersebut mungkin memiliki sisi positif yang belum Anda lihat. Misalnya, situasi sulit mungkin memberi Anda kesempatan untuk belajar, tumbuh, atau menguji ketahanan Anda. Kedua, menganggap hambatan atau masalah sebagai peluang untuk belajar. Cobalah tanyakan kepada diri Anda pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang saya dapat dan saya pelajari dari situasi ini? Bagaimana saya dapat tumbuh sebagai individu melalui pengalaman ini? Atau apa sih yang saya perbaiki atau ubah berdasarkan pengalaman ini? Mengubah hambatan atau masalah menjadi peluang untuk belajar adalah keterampilan yang sangat berharga dalam pengembangan diri Anda. Ini membantu Anda berkembang, tumbuh, dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ketiga, senantiasa melihat hal-hal yang positif dari diri sendiri dan orang lain. Keempat, pantang menyerah dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup. Pantang menyerah bukan berarti tanpa kesulitan, tetapi melibatkan komitmen untuk terus berjuang meskipun dalam situasi sulit. Dengan tekad yang kuat dan strategi yang tepat, Anda dapat mengatasi hambatan dan mencapai tujuan Anda. Kelima, menganggap bahwa setiap masalah pasti memiliki harapan dan jalan keluar. Dalam pengembangan diri dan menghadapi hidup, sikap positif dan keyakinan bahwa Anda dapat mengatasi rintangan adalah sumber kekuatan yang kuat. Ini membantu Anda untuk terus maju, beradaptasi, dan berkembang meskipun menghadapi kendala dan masalah. Sikap optimis dapat sangat membantu dalam pengembangan diri karena memiliki dampak positif pada berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa cara sikap optimis dapat membantu dalam pengembangan diri. Pertama, meningkatkan motivasi. Optimis dapat meningkatkan motivasi Anda untuk mencapai tujuan Anda. Keyakinan bahwa usaha Anda akan berhasil dapat memberikan dorongan tambahan untuk berusaha lebih keras dan konsisten. Kedua, mengatasi rintangan. Ketika Anda memiliki sikap optimis, Anda cenderung lebih baik dalam mengatasi rintangan dan kesulitan. Anda melihat rintangan sebagai tantangan yang dapat diatasi daripada sebagai hambatan yang menghentikan kemajuan Anda. Ketiga, meningkatkan kreativitas. Optimis dapat merangsang pemikiran kreatif dan solusi yang inovatif. Ketika Anda optimis, Anda cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan mencoba pendekatan yang berbeda untuk masalah. Keempat, meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Sikap optimis terkait dengan tingkat stres yang lebih rendah, tingkat depresi yang lebih rendah, dan kesehatan fisik yang lebih baik. Hal ini dapat membantu Anda tetap sehat, energik, dan fokus pada pengembangan diri. Kelima, membangun hubungan yang lebih baik. Orang yang optimis cenderung lebih menarik bagi orang lain karena aura positif mereka. Ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dan mendukung dalam pengembangan diri Anda. Keenam, memotivasi untuk pembelajaran.
Optimis memungkinkan Anda untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. Ini akan mendorong Anda untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan Anda. Lalu, apa yang dimaksud dengan menggali potensi diri? Menggali potensi diri melibatkan proses refleksi dan introspeksi untuk mengenal diri sendiri secara lebih baik. Ini dapat melibatkan dan mengidentifikasi apa yang membuat seseorang termotivasi, apa yang membuat seseorang merasa bersemangat, dan apa yang menjadi keahlian khusus yang dimiliki. Selain itu, menggali potensi diri juga melibatkan mengenali batasan dan tantangan yang mungkin dimiliki, serta menghadapinya dengan cara yang konstruktif. Tujuan dari menggali potensi diri adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh seseorang dalam mencapai potensi terbaik dalam berbagai aspek kehidupan seperti karir, pendidikan, hubungan interpersonal, dan pengembangan diri. Dengan mengenal diri sendiri dengan lebih baik dan menggali potensi diri, seseorang dapat mencapai kepuasan, pengembangan diri yang berkelanjutan, dan pencapaian yang lebih baik dalam kehidupan. Menggali potensi diri juga melibatkan eksplorasi dan pengembangan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman, atau pengembangan pribadi yang berfokus pada meningkatkan keahlian dan keterampilan yang relevan. Hal ini juga melibatkan memanfaatkan peluang untuk menghadapi tantangan baru, belajar dari kegagalan, dan menghadapi rasa takut atau keraguan dalam menghadapi situasi baru. Cara mengenali potensi diri. Pertama, memahami diri sendiri. Sudah seberapa besar sih kita dalam memahami diri sendiri? Orang lain mungkin kenal dan paham dengan diri kita, terutama orang-orang terdekat yang memang berasal dari lingkungan pribadi. Namun, bukan orang-orang ini yang dapat menemukan potensi diri, sebab hal seperti ini seharusnya kamu temukan sendiri di dalam diri sendiri. Penting untuk menyadari apa saja yang kamu inginkan dan apa saja yang akan membuat bahagia, sebab hal ini akan sangat mempengaruhi pencapaian hidup ke depannya. Apa saja yang akan membuatmu sedih dan bagaimana mengatasi hal tersebut jika sampai terjadi, sehingga tidak terpuruk dan roboh ketika sewaktu-waktu dihadapkan pada sebuah kesedihan yang cukup dalam. Cobalah mengenali diri lebih baik, gali semua yang terbaik dan terburuk di dalam sana, sehingga kamu bisa melihat diri yang sebenarnya. Kedua, apa yang ingin dicapai dalam hidup? Hidup ini harus dijalani dengan satu tujuan. Titik inilah yang akan dijadikan sebagai sebuah pencapaian maksimal yang akan membuat bahagia. Bagaimana mungkin seseorang menjalani hidup tanpa tujuan yang tepat? Bukankah dia akan selalu hilang atau bahkan akan tenggelam di jalan yang akan membawanya entah kemana? Tentukan dan milikilah tujuan hidup mulai sekarang. Jika sudah memilikinya, mulailah menetapkan langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan hidup tidaklah selalu harus yang muluk-muluk dan luar biasa, sebab sesuatu yang sederhana juga terkadang luar biasa pada pandangan seseorang. Tujuan hidup inilah yang akan menjadi titik di mana kamu merasa utuh dan berhasil dengan sempurna. Artinya, kamu merasa bahagia ketika mencapainya, bahkan meski itu harus dilakukan dengan sebuah upaya yang luar biasa keras sepanjang hidup kamu. 3. Seberapa besar upaya yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan hidup? Terkait dengan tujuan hidup, kamu tentu wajib melakukan semua yang terbaik untuk mencapainya. Bukan hanya itu saja, berbagai upaya dan juga kemampuan yang dimiliki haruslah dikerahkan dengan maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, seberapa besar kamu telah berupaya selama ini? Tujuan hidup bukanlah mimpi panjang yang indah dan harus dirawat seumur hidup, sebab ini adalah sesuatu yang harus direalisasikan dan segera dicapai dengan baik. Untuk mencapai ini, kerahkan semua yang kamu bisa, termasuk semua potensi diri kamu yang belum pernah digunakan selama ini. 4. Sudah yakin pada kemampuan yang dimiliki. Yakin pada kemampuan dan percaya diri itu penting, bahkan sangat penting untuk selalu dimiliki di dalam diri. Namun di luar sana, ada banyak sekali orang yang tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup di dalam diri mereka, meskipun mereka memiliki banyak kemampuan di dalam diri mereka. Jika selalu takut jatuh, maka bagaimana kamu akan berlari dengan kencang dan melalui semua rintangan yang ada? Jangankan berlari, berjalan saja mungkin akan selalu penuh pertimbangan.
bahkan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Percayalah pada kemampuan diri bahwa apapun masalah yang akan terjadi nanti, maka akan siap dan bisa mengatasinya dengan baik. Jangan mengecilkan potensi diri dengan membunuh rasa percaya diri kamu sendiri, sebab hal ini akan sangat merugikan diri sendiri. Terakhir, apa motivasi terbesar kamu? Untuk mencapai titik yang tinggi, maka harus memiliki motivasi yang kuat, sebab akan dibutuhkan sebuah kerja keras yang maksimal untuk mencapai hal tersebut dengan baik. Motivasi adalah sesuatu yang akan membuat kembali hidup meskipun telah hampir mati ketika berupaya untuk mencapai tujuan hidup. Jadi, sudah jelas kamu harus memiliki sesuatu yang luar biasa yang bisa dijadikan sebagai motivasi hidup. Sebuah motivasi yang kuat juga akan membantu untuk menggali semua potensi diri, sebab akan membutuhkan kombinasi kedua hal tersebut untuk mencapai tujuan hidup. Jadi dapat kita simpulkan bahwa salah satu karakter sukses seseorang dalam menggali potensi diri adalah optimis. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, optimis adalah sebuah sikap atau pandangan hidup yang melihat segala hal dari sisi positif dan memiliki keyakinan kuat bahwa segala masalah dan kesulitan dapat diatasi. So, yakinlah pada potensi diri Anda sendiri, karena yang memahami diri Anda sendiri adalah Anda, bukan orang lain. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa.